karena ini adalah hari spesial. Ini hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ini yang menjadi judul khotbah saya adalah kenaikan Kristus, tekun melayani seperti Kristus. Jadi kita belajar seperti Kristus. Apa yang Yesus telah kerjakan, maka kita meneladaninya, melayani seperti Kristus. Nah, mari sama-sama kita baca dulu ayatnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Ini sebagai pengantar buat kita sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena biasanya saya membaca ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap, nanti ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Siap ya? Oke. Saya mulai, ini judulnya kan Roh Kudus dijanjikan. Ayat 1 mulai, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Luar biasa. Peristiwa yang sangat mengagumkan. Kalau kita mungkin ada di situ, tentunya ini peristiwa yang sangat-sangat spektakuler sekali. Yesus naik ke surga, ini disaksikan oleh ratusan mata. 500 pasang mata menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Jadi Yesus naik ke surga itu adalah real, nyata, disaksikan oleh banyak saksi mata. Dan puji Tuhan, Yesus naik ke surga itu artinya apa? Iman kita, iman yang benar. Kita menyembah kepada Yesus yang adalah Tuhan. Karena setelah Yesus menyelesaikan misinya dia di bumi ini, untuk penebusan dosa umat manusia, dia telah mati dan telah bangkit kalahkan maut, dan dia tidak langsung naik ke surga. Masih 40 hari lagi dia masih di bumi ini mengajar tentang kerajaan Allah. Jadi banyak saksi matanya, bukan hanya orang-orang Yahudi, juga orang-orang Romawi, sehingga dituliskan banyak buku yang menyatakan tentang kehadiran Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Dan setelah 40 hari, maka tibalah waktunya Yesus naik ke surga. Luar biasa. Dan kita melihat tadi, ketika para murid menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka tercengang-cengang.
Mereka sangat terkagum-kagum menyaksikan suatu penglihatan yang hanya terbatas orang menyaksikannya. Di antara seluruh manusia yang pernah lahir, hanya 500 pasang mata yang sangat spesial menyaksikan langsung, siaran langsung, Yesus naik ke sorga. Saking mereka terkagumnya, maka ada 2 malaikat berkata, "Hai kamu orang-orang Galilea, jangan hanya terkagum-kagum saja, ya, dan hanya diam saja. Dia yang kamu lihat naik ke sorga akan datang kembali." Amin. Sebagaimana kamu lihat dia naik, akan turun kembali. Ini satu janji kepastian. Artinya pun sama hari ini. Mungkin kita hanya terkagum-kagum, tapi nggak buat apa-apa. Kita orang Kristen sudah diselamatkan Tuhan, tapi mungkin kita nggak tahu berbuat apa, hanya terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan. Tuhan, kau baik Tuhan. Tuhan, kau ajaib Tuhan. Tuhan, kau luar biasa Tuhan. Tuhan, kau dahsyat Tuhan. Tapi kita hanya terdiam saja, tidak berbuat apa-apa. Ya, sampai malaikat tadi bilang, "Hey, stop! Dan hanya terkagum-kagum saja. Persiapkan dirimu, karena dia akan datang kembali." Amin. Dan para murid juga dikatakan, "Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan pergi dulu. Dan harus tinggal untuk menantikan janji Bapa. Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Amin. Itulah janji Bapa agar murid-murid Yesus mereka di Yerusalem. Dan kita melihat setelah Yesus naik ke sorga, maka tentunya ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sana. Setelah Yesus naik ke sorga, apa yang dia kerjakan? Nah, Yesus tidak berhenti bekerja. Ia tetap melanjutkan karyanya bagi keselamatan umat manusia. Jadi di sorga juga Yesus dia bersyafaat. Dari bacaan tadi kita bisa melihat ada 3 hal utama pagi ini mau kita pelajari, di mana ketiga hal ini menjadi teladan dan panggilan buat kita. Yesus itu jadi contoh buat kita. Artinya apa yang Yesus lakukan, maka kita sebagai muridnya, sebagai anaknya, kita juga harus melakukannya. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, Yesus menjadi juru syafaat. Yesus menjadi juru syafaat. Apa artinya syafaat? Pengantara. Yang mengantara. Artinya apa? Yesus dia mengantari antara kita dengan Bapa di sorga. Maka Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus setelah dia naik ke sorga, dia masih bersyafaat, masih berdoa kepada kita. Kita masih kuat sampai saat ini. Itu juga karena apa? Karena Yesus Tuhan kita itu juga bersyafaat mendoakan kita, saudaraku. Mungkin banyak kita yang kurang tahu hal ini dan tidak sadar. Tapi Alkitab berkata, Yesus tetap bersyafaat kepada kita. Karena apa? Dia tidak mau ada satu orang pun yang gugur imannya. Karena kita menghadapi banyak masalah, pergumulan hidup ini. Iblis berusaha untuk menarik kita keluar daripada rancangan Bapa di sorga. Iblis coba untuk menarik anak-anak Tuhan keluar daripada keselamatan. Makanya Yesus dia tetap bersyafaat, dia berdoa. Ingat juga sebelum Yesus disalibkan, Yesus juga bersyafaat di mana? Di Taman Getsemani. Karena Yesus adalah pribadi yang selalu berdoa. Ini contoh yang harus kita teladani. Yesus pribadi yang selalu berdoa setiap saat. Markus 1:35 berkata, pagi-pagi benar Yesus bangun dan berdoa. Dan itu terus kebiasaan Yesus ketika ke sorga pun dia tetap berdoa. Amin. Artinya apa? Kita bisa melihat betapa pentingnya doa itu. Kalau gak penting, Yesus gak akan berdoa. Saudara bisa bayangkan Yesus sudah naik ke sorga. Tapi di sorga pun dia masih berdoa buat kita. Artinya penting sekali berdoa besar kuasanya. Itu poin pertama yang harus kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini.
Apa yang dilakukan waktu Yesus? Ia menjadi pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Ia terus mendoakan dan memperjuangkan kita sebagai imam besar yang kekal. Kita diperjuangkannya. Mungkin saat-saat kita lemah, tak berdaya, tapi Yesus akan mendoakan kita. Katakan misalnya Mama Isa Lina saat-saat dia lemah, maka Yesus mendoakan dia, Tuhan, Bapa, tolonglah anakmu ini, kuatkanlah dia. Amin, saudara. Jadi luar biasa. Yohanes 12 ayat 9, sama-sama kita baca 2-3 ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ini doa Yesus kepada Bapa di sorga. Jadi jelas, Yohanes 12 ini menekankan Yesus berdoa untuk kita. Kita sebagai anak-anaknya. Karena kita milik Bapa di sorga. Betapa kita ada di hati Yesus Kristus. Semua kita ada di hatinya. Betapa kasihnya luar biasa kepada kita. Dari sini kita memahami apa yang Tuhan mau juga kita kerjakan. Karena setiap kita anak-anaknya, kita harus meneladani, mencontoh apa yang sudah Yesus kerjakan buat kita. Maka lakukan hal yang sama. Tuhan mau kita juga bersyafaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bersyafaat bagi apa? Terutama keluarga kita dulu. Jangan sampai ada yang belum selamat. Jangan sampai ada yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kita sebagai anggota keluarga, maka itu menjadi tanggung jawab utama kita. Kemudian kita berdoa juga bagi teman-teman kita. Bagi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di lingkaran kita, di lingkungan kita, siapa juga termasuk tetangga-tetangga kita, termasuk teman-teman kita, teman sekolah, teman bekerja, teman berdagang, teman satu STM, teman satu perkumpulan, apapun namanya. Kalau Tuhan izinkan dia mengenal kita, Tuhan inginkan keselamatannya lewat hidup kita. Amin, saudara. Mungkin kita saat ini menutup hati kita nggak ngerti dan kita nggak mau tahu. Tapi dengan kita melihat Yesus setelah naik ke surga, tetap berdoa buat kita, biarlah ini boleh menggugah hati kita. Jangan ada kebencian di hati kita, biarkan dia mati masuk neraka itu. Memang dia jahat. Kita misalnya punya tetangga yang jahil pada kita, ya kan? Yang bikin kita naik darah. Kemudian kita berpikir, udahlah, ngapain aku doakan? Nanti kau masuk surga pula, apa enak kali kau, ya kan? Biarkan aja kau masuk neraka. Jangan, saudaraku. Amin. Jangan. Yesus saja masih sekarang tetap dia berdoa kepada banyak orang, termasuk juga keselamatan jiwa-jiwa. Maka biarlah kita juga mengambil spirit yang sama. Yesus berikan contoh teladan dan menjadi panggilan buat kita semuanya. Hari ini pesan buat kita semuanya. Mari setiap kita menghidupkan roh doa kita masing-masing. Apalagi ini sudah kita hidup di akhir zaman. Yesus datang segera. Kita tidak bisa berlama-lamatan lagi. Makanya kita mau supaya semuanya bangkit. Amin. Ya, ini kita ada doa 10 malam nih, ya kan? Mulai nanti malam selama semalam kita itu kesempatan kita banyak berdoa. Kesempatan kita banyak berdoa di hadirat Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, saya mau jemaat-jemaat Tuhan semuanya hadirlah setiap malam selama semalam ini. Kita tahu Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus, iya. Tapi kita di sini ingin menikmati suasana surgawi. Ya, dan bagi saudara yang belum penuh Roh Kudus, yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, ini kesempatan juga. Datanglah supaya kita alami baptisan Roh Kudus dan hidup kita nggak sama lagi. Kita berubah, ada cinta pada Dia yang menggelora seperti api yang bergelora membakar terus. Jadi juga hati kita yang penuh dengan Roh Kudus, kita ada cinta yang menggelora yang dunia tidak miliki, tapi orang percaya memilikinya. Amin. Haleluya. Kemudian saudara, Ibrani 7 ayat 25. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang dia
datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Pengantara itu namanya bersyafaat, sama. Ya, syafaat itu namanya pengantara. Jadi Yesus, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Bapa datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Artinya inilah menjadi hatinya Yesus. Tidak ada selain daripada semua orang diselamatkan. Tidak ada, karena memang Yesus tahu betapa berat dan kejamnya dan tersiksanya kalau orang hidupnya dalam kebinasaan, mati, masuk neraka selama-lamanya. Karena Allah tidak pernah menciptakan neraka buat manusia. Neraka diciptakan untuk iblis, nabi palsu, dan antikris. Itu sebenarnya tujuan neraka itu ada. Tapi tentunya iblis tidak akan mau dia sendirian. Maka dia mencari sebanyak-banyaknya manusia, terutama orang-orang Kristen, orang percaya yang menjadi sasarannya. Supaya apa? Supaya membuat hati Bapa itu sedih. Makanya saudara kasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh hari-hari ini. Harus lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi daripada hari sebelumnya. Iman kita, pengiringan kita kepada Yesus harus kita tingkatkan. Jangan biarkan kelemahan mengikat kita. Mungkin di antara kita sebagian sudah lemah imannya. Dibuktikan dengan sudah jarang ke gereja. Kalau udah jarang ke gereja, udah pastilah jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan, jarang puji Tuhan. Jangan biarkan kelemahan mengikat saudara. Jangan. Karena saudara tahu, ini kita hidup di akhir zaman harus lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan izinkan iblis memisahkan engkau daripada Bapa di sorga. Karena itu rancangan dari semua memisahkan engkau dari Bapa di sorga dengan berbagai cara, dengan masalah, godaan, cobaan. Tapi anak Tuhan harus tetap kuat dalam Tuhan. Nah, saudara, inilah yang harus kita lakukan. Selalu kita dipanggil untuk menjadi pendoa bagi orang lain, sebagaimana Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Jadikan doa sebagai aktivitas utama saudara. Saudara bisa membuat daftar doa. Ya, kalau kita doa malam, ada di warta jemaat, saya buatkan di belakang daftar doa. Itu membantu. Kalau saudara nggak tahu mau doa apa, ya udah, kata di warta jemaat banyak kok topik doa, ya kan? Doakan, ya. Tambahnya lagi apa? Doakanlah keluarga, orang-orang dekat saudara. Siapapun dia bertelendar dengan saudara, didoakan. Apa yang Roh Kudus taruhkan itu saudara, doakan. Itu perlu. Kita harus menghidupkan roh doa itu. Kalau nggak ada, minta Tuhan, kok aku nggak punya hati doa ya Tuhan? Kok parah kali aku Tuhan? Ya, perkarakan kepada Tuhan. Kalau saudara nggak punya niat berdoa, nggak ada sama sekali, Tuhan ini udah salah Tuhan Yesus, aku nggak benar nih. Berikan beban ilahi di hatiku ya Tuhan. Dan Tuhan akan kasihkan beban ilahi itu. Ya, ada saja yang akan Tuhan taruhkan untuk kita, doakan. Dan taatlah. Kalau sudah Tuhan kasih di hati kita, doakan. Karena Tuhan punya rencana tentang hal itu. Kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi berdoa bagi gereja, bangsa, dan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Hidup ini bukan hanya untuk kepentingan kita. Kalau saudara masih hidup hanya untuk kepentinganmu, hanya kerja, dapat duit, tabung, beli baju baru, beli tas baru, beli make up baru, beli handphone baru, itu hidup buat diri sendiri saudara, ya kan? Ya orang dunia gitu, orang gak kenal Tuhan ya begitu memang. Tapi saudara, nggak orang begitu lagi. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi. Kenapa? Karena Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita dengan darahnya sendiri. Makanya kita ini apa? Milik Yesus Kristus. Kalau kita miliknya, maka hidup kita pun ya untuknya. Karena kita miliknya, hidup kita ya untuknya. Apa yang Dia mau kepada kita, itu yang kita kerjakan. Amin. Dan yang tadi kan Tuhan mau kita berdoa kepada orang lain, ya. Bagi gereja kita doakan gereja ini supaya gereja kita diurapi Tuhan. Gereja kita tetap api Roh Kudus menyala di sini.
Siapa kita yang rutin berdoa bagi gereja kita? Angkat tangan dulu, saudara. Terus sedikit lemes lah kepalanya. Lemes jadinya ya kan. Berdoa bagi bangsa. Ada kita berdoa buat bangsa setiap hari. Doakan kalau gak bangsa kita makin hancur, saudaraku, terpuruk. Kita ini gak baik-baik saja bangsa kita ini. Tapi ada firman Tuhan katakan begini, nasib bangsa, kesejahteraan bangsa dalam kitab 2 Tawari itu tergantung dari orang-orang percaya. Makanya peran kita di negara ini sangat strategis. Peran orang percaya, karena nasib bangsa ini, nasib presiden, menteri, semuanya itu di tangan orang percaya. Kesejahteraan juga ditentukan oleh kita dengan dua-dua orang percaya. Makanya kalau orang percaya tidak berdoa, tidak gigih, tidak berjuang, ya terang aja bangsa kita makin surut, makin merosot ekonominya, makin kacau keadaan sosialnya. Makanya ini juga ingatkan kita kembali, ayo semuanya kita berdoa bagi bangsa kita ini. Amin. Kesejahteraannya. Kita jangan hanya menyalah-nyalahkan saja. Kita bertobatlah. Tak beres pemerintahan ini. Pemerintahan negeri Konoha ini. Apa-apa aja ini. Dasar negara pelawak semua penjahat-penjahat. Jangan, saudaraku. Ya udahlah, kita kalau dulu begitu ya udah kita cabut semuanya. Kita mulai memberkati bangsa kita ini. Amin. Ya, berkati bangsa ini. Berkati, doakan supaya semakin banyak anak-anak Tuhan di pemerintahan dengan prinsip kerajaan sorga. Doakan supaya Injil diberitakan ke seluruh penjuru tanah air kita. Doakan supaya gereja berdiri di mana-mana, di semua provinsi, di semua kecamatan, kabupaten, kota, di semua kelurahan, desa, bahkan sampai ke lingkungan-lingkungan, gereja berdiri. Amin. Karena kalau gereja berdiri, Tuhan dipermuliakan, hadiratnya ada, akan mengubah tempat tersebut. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi jangan egois saja. Amin, saudara? Ya. Nah, kita kalau ada duit juga, kita untuk penginjilan, untuk misi, untuk hal-hal yang bisa memberkati orang. Ini yang menjadi hati Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, apa yang kita lihat dari ayat yang tadi, tadi adalah Yesus menyediakan tempat di sorga kepada kita. Wah, ini yang seru, ya. Yesus menyediakan tempat, Ia mempersiapkan tempat bagi kita dalam kerajaan sorga. Kenaikannya menjamin bahwa surga adalah tujuan akhir orang percaya. Jadi hidup ini sangat asik, sangat nikmat, sangat enak. Kita hidup di bumi ini kita punya tujuan yang pasti. Jadi kalaupun kita bekerja, beraktivitas, berkarya, kita pun semangat. Karena di dalam Kristus kita tahu kemana akhirnya kita. Kalau kita tetap dalam Kristus, setia sampai akhir, maka bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun beratnya situasi kita, jangan kecewa, jangan takut, jangan menyesali hidup. Karena bagi orang percaya, maka Yesus naik ke sorga, Dia sedang menyiapkan tempat buat anak-anaknya. Amin. Buat saudara dan saya, udah disiapkan tempat yang luar biasa indah, tempat yang sangat-sangat bahagia kita di sana, tempat yang tidak bisa kita tuliskan, nyatakan, uraikan dengan kata-kata dan kalimat, nggak bisa, saudara. Hanya bisa dialami. Tidak ada kata-kata yang bisa dengan persis menggambarkan bagaimana indahnya, enaknya ke surga. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, 2 hari 3 hari kami dengan penggembala menyaksikan ada di tayangan itu ada seorang dia mantan daripada panglimanya iblis lah ya, orang Chinese ya kan, dia ilmunya paling tinggi lah dia, maka dia bisa kaya raya ya kan? Dengan mudah, karena dia bilang semua yang lain itu ilmunya di bawah saya, ilmunya tinggi sekali. Tapi satu saat dia bangkrut.
Dan dia tanya kepada dewanya, kok aku nggak diberkati lagi? Bilang, Tuhan melarang kami membantumu, katanya, ya kan? Ini enaknya gitu, karena itu kalau orang sudah dipilih Tuhan, begitu. Kalau orang sudah dipilih Tuhan, maka pada akhirnya dia akan datang kepada Tuhan. Dan kemudian dengan apa yang dia alami, dia dibawa Tuhan sampai naik ke surga tingkat 1, tingkat 2, dia lihat semuanya lah. Memang dia bilang betul, di sana itu memang kita mijak itu emas yang sangat berkilau katanya. Ya, luar biasa, artinya kan dibuktikan dengan dia. Dan batu-batu berharga dia lihat itu warni luar biasa indah. Sampai dia dibawa Tuhan ke tahta pengadilan Kristus. Kita kadang heran ya, itu namanya karunia Tuhan lah pada orangnya. Kita lihat, dia aja kerjanya hanya apa namanya, orang-orang Buddha kan, pekong-pekong, nyembah-nyembah berhala, Tuhan kasih kesempatan gitu ya kan. Kita dari lahir udah sungguh-sungguh nggak Tuhan kasih gitu ya kan. Ya udahlah, itu kan bagian Tuhan. Amin saudara. Ya, Tuhan kasih kesempatan dia. Nah intinya adalah dia saksi nyata memang surga itu indah kali gitu. Indahnya luar biasa. Real, surga itu real. Makanya itu dia meninggalkan semuanya, apapun ilmunya semua dia lupakan, tinggalkan semuanya dan ikut Yesus. Dia hanya baca firman 8 jam satu hari katanya, ya kan? Untuk satu dunia pada Tuhan. Nah, perubahan hidup itu terjadi begitu. Ya saya mau katakan, saudara, khususnya bagi kita yang di bumi ini kita merasa dunia nggak adil. Ya, saya tahu ada beberapa kita hidupnya kok nggak adil ya. Aku situasi begini, ya, susah, keluarga pun begini, ekonomi pun begini, susah. Pokoknya kita tahu hidup ini buat kita nggak enak lah gitu. Udah jangan komplain, nggak usah menyesal hidup, nggak usah sesal, nggak usah. Udah yang sudah terjadi, ya terjadilah. Udah. Amin. Yang perlu saudara setia pada Yesus. Itu paling penting. Paling penting setia pada Yesus. Jangan lagi menyesali masa lalu. Keluargaku pernikahannya nggak sukses, berantakan. Ya udahlah, stop di situ dah, nggak usah diperpanjang lagi. Udah, lupakan masa lalu. Amin. Amin saudara. Sekarang ini masa depan ini aja kita benahi ke depan. Apa yang bisa kita kerjakan aja. Terutama Tuhan. Layani Tuhan terutama. Amin. Ya, hidup kita kayaknya kok kerjaanku hanya kayak gini aja sih. Kok nggak asik? Udah, nggak apa-apa. Jangan terlalu dibahas sekali tuh. Yang penting kau bisa menikmati, kau bisa memberkati itu dan setia kepada Tuhan. Itu aja. Kita punya penyakit misalnya. Kok nggak sembuh-sembuh nih? Udah doa sekian lama gini. Ya udah nggak apa-apa, udah stop. Nggak usah terlalu dibahas-bahas sekali. Nggak usah terlalu itu aja. Udah nggak usah. Setia pada Tuhan aja. Udah sungguh-sungguh aja. Tekun aja. Mau gimana tekun. Karena kalau nanti kita udah berjumpa, nggak ada lagi gula ini semua itu udah sama aja kok. Ya kan? Karena surga itu terlalu indah buat kita. Jadi penderitaan di bumi ini nggak ada bandingannya, nggak ada bisa kita bandingkan. Kan kita bilang aku menderita, udah itu lupa langsung karena kita udah tempat yang indah ini, yang sangat indah ini. Jadi selama kita di bumi ini ya udah nggak apa-apa lah. Anggap itu hanya sebagai kita musafir yang punya pengalaman baru aja. Udah gitu aja. Amin saudara. Jadi kita nggak akan hidup dalam penyesalan. Termenung-menung, hanya menyesali, sementara kita sudah belajar firman Tuhan, jangan bersungut-sungut, ya kan? Betul ya? Kalau kita bersungut-sungut kan membuat roh maut punya kendali atas hidup kita, menyiksa kita, jangan. Gak apa-apa. Gimanapun keadaan kita yang sudah terjadi, ya sudah. Kita belajar berdamai dengan keadaan yang sudah kita alami. Berdamai aja. Udah. Sekarang tinggal kita sungguh-sungguh pada Tuhan, setia kepada Dia, dekat kepadanya. Karena kalau kita nanti sudah tutup mata, sudah ada kembali kepadanya, udah kita sudah ada di tempat yang paling berbahagia, yang sudah Yesus siapkan sekian lamanya. Amin. Ya, jadi anak Tuhan harusnya hidupnya happy, senang-senang aja,
Jangan lihat lagi keterbatasan kita, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak punya ini, nggak punya itu. Stop, nggak apa-apa. Banyak bersyukur aja. Ya, syukuri semua yang sudah Tuhan berikan. Syukuri, itu bagian pengalaman kita saja. Lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi kita hidup ini. Makin bijaksana, makin dewasa, makin bersyukur. Udah. Ya, kenapa? Tuhan sudah siapkan tempat yang mulia kepada kita. Nah, Yohanes 14:23 sama-sama kita baca. 23 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya, terjadilah bagi semua jemaat kita di sini. Ya, Yesus sudah naik ke sorga. Dia siapkan tempat yang sangat indah buat kita, dan kalau sudah waktunya datang kembali, dia sudah janji loh, aku datang ke sana kan membawa kalian ke tempat itu lagi, supaya kamu pun berada di mana aku berada. Amin ya. Makanya kita belajar tersenyum. Coba kita berikan senyum yang terindah ke surga loh. Coba spesifik. Ya, banyak senyum. Benar saudara. Ini kita bukan aneh, biasa aja tuh. Kalau kita senyum gini, artinya kita mengakui Tuhan luar biasa. Kapan aku kesana Tuhan? Gitu kan? Terlek sabar. Tugasku selesaikan dulu. Orang tua masih belum buat apa-apa, ya kan? Langsung ke sini, ya kan? Buat sesuatu dulu lah, ya kan? Supaya nanti ada mahkota, amin. Jangan gundul, ya kan? Jadi buat sesuatu dulu, saudara. Kalau sudah waktunya, ya pasti akan tiba. Ya. Kita sudah tahu, Ibu Gembala Romo itu kan Ibu Sekum kita, Ketua Umum PBB kita, itu meninggal pada hari Minggu lalu pas ibadah. Pas mau firman Tuhan, di belakang dia angkat tangan gini, pas firman Tuhan nih kan. Jadi pas penyembahan kan, orang penyembahan kan sini semua kan, diangkat tangan gini, terjatuh, ya, karena orang serius nyembah semua. Beberapa yang lihatnya dibawa ke belakang, lihat ke rumah sakit, rupanya sudah pergi. Aja syukurlah dia matinya di gereja angkat tangan, ya kan? Ya kalau bisa pun kita gitu, ya kan? Kalau bisa memilih cara kematian, di gereja lah paling enak. Pas angkat tangan, haleluya, ya kan? Harusnya pas khotbah gini, oh haleluya, tuh, ya kan? Bingung juga tuh ya. Ya tapi gitulah. Maksudnya kalau masalah kematian sih udahlah. Yang penting kita ada tempat yang udah Tuhan siapkan, itu paling penting. Jadi hidup kita nggak takut lagi. Makanya kalau ayat yang tadi kan, jangan gelisah hatimu, bukan? Kita untuk apa gelisah? Hidup ini pun yang kerjakan aja semampu kita. Seberapa hasilnya syukuri, amin. Kita udah berusaha, hasilnya cuma sedikit, ya udahlah, bersyukur, ya kan? Karena kita tahu dalam bersyukur ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur, engkau perlindungan. Seterusnya lah, ya kan? Pokoknya ada mukjizat waktu bersyukur. Yesus juga kan ketika orang ngasih makan kan, mana 5 roti ikannya? Bersyukur Bapak, terima kasih. Terjadi mukjizat berlipat gandaan. Baru orang makan kenyang semuanya, lebih 12 baku, ya kan? Nah itu makanya kalau udah kerja keras kita hasilnya sedikit, nggak apa-apa, sama aja itu. Bawa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hasil kerja kami ya Tuhan, berkatilah Tuhan. Toh jadi lipat ganda. Mau kita banyak pun ya cukup, sedikit pun lipat ganda juga. Amin saudara. Yang penting Tuhan paling utama. Itu aja kuncinya. Makanya jangan terlalu kerja keras setengah mati.
Seakan-akan kalau nggak kita kerja keras ini maka Tuhan nggak sambutkan kita. Jangan kita tertipu dengan pola dunia. Dunia sih begitu. Bangsa-bangsa mencari kata Tuhan, Matius 6 itu. Tapi kita nggak gitu. Pola kita berbeda. Saudara, bukan maksudnya kita nggak bisa kerja keras, bukan ya. Tapi kalau pikiran kita sudah pokoknya harus begini, kalau gini nanti itu yang salah. Kalau kita sudah merancangkan kekuatan kita penentu hidup, itu sudah salah. Berarti kita nggak kerja keras, kita kerja keras dan kita bersyukur dalam kerja keras kita. Terima kasih Tuhan. Beda. Kalau kita ingat Tuhan, kita kerja keras, kita senang, happy. Kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak cepat marah. Terima kasih. Tapi kalau kita kekuatan sendiri, kita cepat marah. Kalau harapan kita marah langsung. Tapi kalau kita kerja keras dalam Tuhan, bersyukur. Ya udah, nggak apa-apa, happy. Ya, amin. Ini firman Tuhan buat kita semuanya. Nah, karena kita tahu akhir hidup adalah kekekalan. Bersama apa kita memberitakan Injil dengan giat agar sebanyak mungkin orang juga mendapat tempat di sorga. Jadi saudara, kita ini egois loh. Saya nggak tahu kalau kita masih belum yakin bahwasanya hanya Yesus jalan ke sorga. Saya nggak tahu lah. Kalau masih ada yang nggak yakin, saudara minta Tuhan, aku kok begini. Biarlah punya hati yang penuh. Artinya gini, kita sudah tahu hanya Yesus jalan ke sorga, nggak ada jalan lain lagi. Tapi kita tahu juga masih banyak orang juga hidupnya belum dalam Yesus. Nah, paling tidak doakanlah. Mungkin kita nggak berani untuk sampaikan secara pribadi. Paling nggak doakan aja dulu dia. Dan nanti siapapun ketemu sama dia bisa diinjili. Ya. Tapi kalau boleh, saudara belajar berani aja. Kenapa rupanya? Makanya belajar jadi orang yang mudah bersahabat. Jangan orang yang menakutkan. Jangan saudaraku. Jangan orang lihat muka kita takut dulu. Takut. Jangan saudara. Ya kan? Muka kita jangan serem gitu. Bangun persahabatan. Ramah, menegur sapa, supaya ada jembatan kita bisa memperkenalkan Kristus. Tapi kalau kita tengoknya seram, apa? Siapa yang mau lagi ketakutan sama kita, ya kan? Tapi kalau kita ramah, ya kita senyum, waktu kita ngomong, dia pun akan berikan respect, perhatian. Waktu kita bilang, aku ada kabar gembira, menghargai kita, ya, dia mau dengarkan kita. Sampai karena Injil, udah, nanti Roh Kudus akan bekerja di hatinya. Bagian kita sampaikan saja. Masalah pertobatan itu masalah Roh Kudus. Bagian kita sampaikan kebenaran supaya dia mengerti kebenaran. Mau dia ketawa, ya udah nggak apa-apa. Ini sekarang ketawa, besok baru dia menerima. Bisa banyak gitu. Pertama dia nolak, biasa. Berikutnya dia terima, ya kan? Karena kan dia kan berhadapan kehidupan. Banyak gitu. Baru dia ingat, oh iya, kemarin ada yang bilang Yesus bisa tolong, kudulah Yesus tolong, ditolong. Oh, benar juga rupanya, dibilangnya dulu. Obat dia. Karena kita pernah menyampaikan sesuatu. Kalau kamu punya masalah, kamu udah gak tahu jalan keluar lagi, gak ngerti apa, berseru pada nama Yesus, nama itu akan menolong. Ya kan? Satu saat dia kan berharapan itu dia dengarkan, dia lakukan, dan dia mengkonfirmasi betul rupanya memang dia Tuhan. Pertama dia nolak, makanya jangan langsung lemah, langsung kecewa. Aku udah sampaikan firman Tuhan, yang ada ku ditolak, ya biasa aja. Ditolak kan sekarang, besok kan belum tahu. Hidup kan belum selesai, ya kan? Bagian kita sudah kita kerjakan, udah di situ kita udah 100 nilai kita. Ya bantuan kita udah 100, udah. Tinggal kita doakan aja dia supaya firman itu berkuasa Tuhan. Ya? Kita hidup dengan perspektif kekal dan memberitakan kehidupan kekal itu kepada semua bangsa. Nah, itulah. Oleh sekarang itu udah zaman sosial media. Ada bisa pakai Facebook, bisa WhatsApp, Instagram. Sampaikan firman Tuhan juga lewat sosial media itu. Nah, boleh foto-foto sih boleh, tapi ada firman Tuhan juga. Amin. Jadi enggak hanya apa saja, enggak hanya kita gunakan untuk perkara-perkara duniawi, perkara penginjilan juga bisa kita taruh di sana. Ya, nah makanya saya lihat ini kita nih YouTube yang subscribe juga sedikit, Facebook sedikit, jemaat harus
apa semua, subscribe semua, ya. Loh iya, nampak berarti kita nggak pernah membaca, nggak pernah lihat tayangan itu, padahal papanya si Sheryl udah capek-capek itu, udah dia edit, masukkan ke YouTube, ya kan? Kita punya Facebook, artinya bahwa supaya jemaat ini waktu luangnya bisa dengan firman Tuhan yang saya khotbahkan di sini bisa didengar ulang kembali. Ternyata viewersnya masih 0. Saya lihat ada khotbah saya viewersnya masih 0. Aina buha dua jematon, ya kan? Ada saya dengar khotbahnya bagus sekali, ya kan? Khotbahnya bagus, nasihatnya bagus, didengarkan. Aduh. Saudara. Jadi kita gimana bisa menginjil? Kita kurang amunisi, kurang senjata, ya kan? Kita kurang peluru kita. Padahal berlimpah-limpah disiapkan, ya kan? Nah, makanya ya dengarlah Facebook kita, dengarlah YouTube kita. Amin. Subscribe lah. Like and share, kan gitu kan? Ya, supaya itu kan bagian daripada penginjilan juga, saudara. Benar loh, ini kayaknya guyon-guyon, tapi benar. Kalau misalnya saudara like kemudian share, ya kan? Khotbah itu kan orang kan dengar juga. Ini yang kubutuhkan, memang nasihat ini, firman Tuhan ini. Ya bertobat, ya saudara, ada penginjilan namanya. Kita nggak pandai ngomong, ya udah, yang sudah ada aja kita sharekan, udah. Itu bagian kita juga, namanya MLM, multi level marketing, ya kan? Kan ikut juga kita berkontribusi memberitakan Injil dengan apa? Men-share aja kita. Kan ringan-ringan, tapi dampaknya jiwa diselamatkan, dikuatkan, dipulihkan Tuhan. Jadi ini saudara perlu kita paham. Yang terakhir, ini sedikit aja karena kita nanti malam kan mau banyak Roh Kudus, ya. Yesus mengutus Roh Kudus. Berikutnya ia mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun bagi gerejanya agar kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Luar biasa. Yesus dia datang, dia naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita sendirian. Ya. Nah, di dalam ayat Yohanes 14 16-18 Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa," ini kata Yesus, "dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Makanya Roh Kudus itu pribadi, makanya seorang, bukan sebuah, tapi seorang. Artinya Roh Kudus itu adalah pribadi, penolong. Penolong di sini bukan jadi pembantu kita mengerjakan menyapu lantai, mengerjakan mencuci pakaian, bukan itu. Penolong apa? Menolong kita untuk perkara-perkara yang sulit-sulit, yang berat-berat, yang tak bisa kita kerjakan, yang tak masuk akal, di luar kemampuan kita, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk itu menjadi sebuah kenyataan. Amin. Betapa luar biasanya pribadi yang akan diutus oleh Bapa itu kepada para muridnya. Ini peristiwa Yesus berkata sebelum dia terang ke sorga, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu dia tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Bukan artinya waktu kita berdosa maka Roh Kudusnya terbang lagi, dan dia nunggu-nunggu kapan dia bertobat, masuk lagi, dapat terus lagi, terbang lagi. Makanya kerja Roh Kudus seperti kata lagu, "Kau datang dan pergi sesuka hatimu," katanya, enggak gitulah, ya. Justru Roh Kudus itu di hati kita datang, dia menetap. Waktu kita lemah, dia akan berupaya segala cara, berbagai upaya supaya kita berbalik kepada Bapa di sorga. Dia temukan kita dengan teman lama kita, ya, teman dengan ibu gembala kita mau menelponnya, ya kan, atau dengan siapa aja, itu Roh Kudus bekerja untuk kita balik kepada Bapa di sorga. Makanya jangan kita salah tangkap dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan datang dan pergi, aku udah gak kudus lagi, Roh Kudus pergi, enggak. Cuma kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus menangislah dia dalam diri kita, sedihlah dia. Makanya jangan dukakan Roh Kudus. Kapan kita dukakan?
waktu kita berbuat dosa dan dia ada di dalam hidup kita, berdukalah dia. Kenapa? Karena kita sudah anaknya, tapi kita sadar berbuat dosa. Ya berdukalah Roh Kudus. Dan dia tidak tinggalkan kita, tapi dia menangis. Ibaratnya kita punya orang tua, kita jahat, nakal, orang tua kita menangis, kita tetap di situ, tapi dia menangis, sedih hatinya. Dia nggak kemana-mana di situ, tapi dia sedih sekali menangis. Kalau kita buat dosa terus, ya gitulah gambarannya. Ya makanya jangan dukakan Roh Kudus, karena dia di hati kita selama-lamanya. Dan dia akan tetap berjuang supaya kita kembali datang kepada Bapa di sorga, yaitu Roh kebenaran. Dia Roh kebenaran. Kita bisa hidup benar itu karena Roh kebenaran yang menuntun kita. Dunia tidak dapat menerima dia. Semua orang mengolok-olok, nggak ada yang mau. Ya, ngejek-ngejek lah Roh Kudus ini. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, menyertai dan diam, artinya menetap bersama dengan kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai tim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dan ketika Yesus naik, pada hari yang ke-10, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, ya kan? Itulah Roh Kudus. Saat itu sampai sekarang, maka Roh Kuduslah yang bekerja, yang berdaulat dalam hidup manusia. Kita hidup bukan untuk melakukan kehendak pribadi, melainkan tunduk dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Dan kita pernah berkata, siapa itu anak Allah? Mereka yang dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita anak Allah, maka haruslah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita minta setiap hari doa kita, Roh Kudus, peganglah tanganku setiap hari, berjalan bersamamu. Kalau aku ada langkah-langkah yang salah, ingatkan, tegur aku, supaya aku tidak melangkah di jalan yang salah. Setiap hari harus begitu. Ya, Roh Kudus pegang tanganku, tuntun aku setiap hari. Ya, saya doanya tiap hari begitu, setiap hari gitu aja. Roh Kudus tuntun aku setiap hari karena aku tidak tahu kemana harus melangkah. Engkau yang tahu supaya langkahku sesuai dengan kehendak Allah di surga dan sebut dengan firman Tuhan. Amin. Ya, dan pasukan malaikat lindungilah aku senantiasa dalam perjalanan kemana aku pergi. Ada penyertaan siap aman sentosa, selamat berbahagia. Amin. Setiap hari. Nah, itulah ya, kita tidak berjalan sendiri, melainkan tunduk pada bimbingannya dalam pelayanan, kesaksian dan kehidupan sehari-hari. Ini firman Tuhan buat kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kita berdiri semuanya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau luar biasa. Engkau ingatkan kami pagi hari ini lewat kenaikan Yesus ke sorga, memberikan teladan kepada kami untuk kami bersiap berdoa bagi siapapun yang Tuhan ingatkan kami doakan. Kami boleh berbahagia karena Kau siapkan tempat buat kami di sorga, tempat kami yang abadi. Kami akan mengakhiri, menyelesaikan hidup kami, menyelesaikannya selama-lamanya di dalam sorga kekal. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami sebagai penolong kami untuk kami boleh melakukan dalam surga. Terima kasih surga, firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya minta petugas perjamuan bisa maju ke depan dan jemaat bisa duduk kembali.